Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dixon Satriani, ingin mempresentasikan aplikasi cloud computing dalam bidang telemedicine. Berikut adalah outline atau daftar isi dari presentasi saya. Telemedicine adalah layanan yang berkembang pesat untuk memberikan peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas tinggi yang efisien dan hemat biaya, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Meskipun demikian, telemedicine belum diterapkan secara luas karena undang-undang peraturan yang ketat dan kurangnya struktur pembayaran yang mendukung. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penyedia telah dipaksa untuk meningkatkan pemanfaatan layanan telehealth mereka dengan mengorbankan pertemuan tatap muka tradisional dengan pasien. Selama beberapa tahun terakhir, para peneliti telah mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan telemedicine dibandingkan dengan pertemuan pasien tradisional. Selama pandemi COVID-19, telemedicine memiliki potensi untuk meningkatkan akses ke perawatan yang berkualitas dan terjangkau bagi pasien dengan tetap menjaga jarak fisik demi keselamatan pasien dan penyedia layanan. Selain kunjungan virtual, aplikasi teks, email, dan ponsel serta data dari perangkat yang dapat dikenakan dapat digunakan untuk berbagi informasi antara pasien dan dokter. Presentasi ini bertujuan untuk membahas evolusi lanskap telemedicine, pemanfaatannya selama pandemi COVID-19, dan bagaimana harapan untuk teknologi ini dapat diterapkan di masa pasca pandemi dunia. Telemedicine. Menurut Centers for Medicare and Medicaid Services atau CMS, telemedicine adalah layanan yang berupaya untuk meningkatkan kesehatan pasien dengan memungkinkan komunikasi interaktif dua arah dan dalam waktu nyata atau real time antara pasien dan dokter di tempat yang jauh. Asal-usul telemedicine dapat ditelusuri sejauh penggunaan hieroglif dan gulungan-gulungan kuno untuk berbagi informasi tentang peristiwa terkait kesehatan seperti wabah ataupun epidemi. Selain itu, beberapa masyarakat telah diketahui untuk menggunakan sinyal asap untuk memperingatkan kota-kota terdekat tentang adanya penyakit atau wabah. Saat kita memasuki abad ke-19, munculnya telepon dan mesin tik mengubah cara pasien dan dokter berbagi informasi kesehatan. Selama Perang Sipil Amerika Serikat, telegraf digunakan untuk mengirimkan informasi mengenai korban dan untuk meminta pasukan medis. Telepon digunakan selama Perang Korea dan Vietnam untuk mengirim tim medis. Tahun 1950-an membawa perkembangan televisi dan akhirnya pada tahun 1999, Institut Psikiatri Nebraska mulai menggunakan konferensi video untuk telepsikiatri. Dengan kemajuan teknologi seluler dan elektronik, telemedicine lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Menurut laporan 2019 oleh Pew Research Center, 90% orang Amerika sudah mempunyai akses atau menggunakan internet. Selain itu, 81% orang Amerika memiliki smartphone, hampir 75% memiliki komputer desktop atau laptop, dan sekitar 50% memiliki komputer tablet atau e-reader. Peningkatan akses ke teknologi seluler ini sangat penting untuk kemajuan telemedicine. Karena itu, penggunaan internet sekarang menjadi arus utama dalam perawatan kesehatan. Penggunaan rekam medis elektronik Penggunaan rekam medis elektronik memungkinkan penyimpanan dan akses informasi medis baik untuk pasien maupun penyedia. Melalui layanan ini, pasien dapat melihat hasil, mengisi ulang obat, dan mengirim pesan langsung ke dokter mereka. Selain itu, kami sekarang memiliki kemampuan untuk berinteraksi tatap muka dengan penyedia secara real time melalui video langsung, yang juga dikenal sebagai telemedicine sinkron. Cloud computing. Cloud computing atau istilah dalam bahasa Indonesia komputasi awan adalah pengiriman komputasi sebagai layanan atau computation as a service atau disingkat sebagai CAAS dari suatu produk di mana sumber daya, perangkat lunak, dan informasi bersama disediakan untuk komputer dan perangkat lain sebagai utilitas melalui suatu jaringan seperti internet. Komputasi awan itu menyediakan komputasi, perangkat lunak, akses data, dan layanan penyimpanan yang tidak memerlukan pengetahuan dari pengguna akhir atau setidaknya pengguna seperti kita pelanggan tentang lokasi fisik dan konfigurasi sistem yang memberikan layanan. Komputasi awan mencakup layanan berbasis langganan atau bayar per penggunaan yang secara real time melalui internet memperluas kemampuan teknologi informasi yang ada. Ini dapat berupa alat atau aplikasi berbasis web yang dapat diakses dan digunakan pengguna melalui browser web seolah-olah mereka adalah program yang diinstal secara lokal di komputer mereka tersendiri. Setelah koneksi protokol internet dapat dibuat,
di antara beberapa komputer dimungkinkan untuk berbagi layanan dalam salah satu lapisan cloud. Berikut adalah 4 lapisan awan atau cloudnya. Pertama, kita ada klien. Klien awan terdiri dari perangkat keras atau lunak dari sebuah komputer yang bergantung pada komputasi awan dalam penggunaannya. Contohnya terdapat komputer, ponsel, beberapa perangkat, sistem operasi, ataupun beranda, ataupun browser. Selanjutnya ada platform. Layanan platform awan yang dikenal juga sebagai Platform as a Service disingkat sebagai PaaS memberikan platform komputasi atau tumpukan solusi sebagai layanan, seringkali menggunakan infrastruktur awan dan mempertahankan aplikasi awan. Ini memfasilitasi penyebaran aplikasi tanpa biaya dan kerumitan untuk membeli dan mengelola lapisan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendasarinya. Infrastruktur. Infrastruktur awan atau lapisan infrastruktur awan yang dikenal sebagai Infrastructure as a Service disingkat sebagai IaaS memberikan infrastruktur komputer, biasanya lingkungan virtualisasi platform sebagai layanan bersama dengan penyimpanan blok dan jaringan. Daripada membeli server, perangkat lunak, ruang pusat data, ataupun peralatan jaringan, klien hanya membeli sumber daya tersebut sebagai layanan yang sepenuhnya dialihdayakan. Pemasok biasanya menagih layanan tersebut berdasarkan komputasi utilitas, jumlah sumber daya yang dikonsumsi yang akan mencerminkan tingkat aktivitas. Yang terakhir ada server. Lapisan server ini terdiri dari produk perangkat keras komputer atau perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk penyampaian layanan atau pengiriman layanan awan, termasuk prosesor multicore, sistem operasi khusus awan, dan penawaran gabungan. Selanjutnya, banyak aplikasi, perangkat lunak, layanan, dan data yang dulunya berada di area komputer lokal atau server lokal kini berada dalam domain internet publik. Informasi kesehatan pribadi yang dulu bisa terbatas pada jaringan lokal ini bermigrasi secara grosir ke internet. Pasien dapat secara sukarela memberikan akses ke catatan kesehatan mereka setiap kali mereka menandatangani surat pernyataan ke asuransi kesehatan yang kemudian memutuskan disposisi pembayaran ke dokter, apotek, atau rumah sakit. Sebagian besar pengumpulan dan pengaturan data ini sepenuhnya legal, kemudian mengikuti perusahaan yang ingin mengotomatisasi dan mempercepat akses ke catatan ini untuk menawarkan produk layanan kepada pasien dan dokter melalui awan. Fakta bahwa Google dan Microsoft banyak berinvestasi di awan meluas ke penawaran baru mereka untuk layanan rekam medis seperti Microsoft Health Vault, Google Health, dan lain-lainnya. Saat masih dalam pengujian beta, raksasa perangkat lunak ini telah bermitra dengan penyedia layanan kesehatan besar untuk program mereka. Contohnya aja sudah ada Microsoft dan Google sebagai contoh yang menjanjikan dari banyak penawaran perusahaan lain yang mencoba mengikuti tren percepatan menempatkan catatan kesehatan lokal dan swasta sebelumnya di awan. Ledakan informasi yang akan datang ini akan disimpan di pusat data besar di seluruh dunia dan akan memberikan catatan perawatan kesehatan untuk pasien, perusahaan asuransi, dokter, apotek, dan institusi. Contoh aplikasinya salah satunya adalah rekam medis elektronik atau Electronic Medical Records. Rekam medis elektronik singkatnya sebagai EMR adalah catatan medis terkomputerisasi yang dibuat dalam organisasi yang memberikan perawatan seperti rumah sakit atau kantor dokter. EMR cenderung menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan lokal yang berdiri sendiri yang memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan modifikasi atau catatan. Data medis elektronik atau Electronic Medical Data EMD menawarkan sejumlah solusi terjangkau bagi dokter dan fasilitas yang ingin memodernisasi atau meningkatkan layanan mereka dengan teknologi rekam kesehatan elektronik atau EHR yang terbaru. EMD berkomitmen dalam menyediakan solusi EHR tersebut dan perangkat lunak manajemen praktik yang terjangkau dan terintegrasi, termasuk modul manajemen klinis, keuangan, dan dokumen yang dirancang untuk mengotomatisasi proses praktik medis dan manajemen bagan yang memberikan alat klinis yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan perawatan kesehatan saat ini. Mempertimbangkan komputasi awan untuk organisasi perawatan kesehatan ini, hal-hal berikut harus diperhatikan. Pertama, sistem harus beradaptasi dengan semua kebutuhan departemen dan ukuran organisasi. Kedua, vendor harus mendorong pembagian yang lebih terbuka dari informasi dan sumber data. Ketiga, anggaran modal dan teknologi baru apapun yang diperkenalkan tidak boleh membebani unit kesehatan. Yang keempat,
Skalabilitas adalah keharusan karena lebih banyak pasien akan memasuki sistem dan akhirnya akan menyebabkan lebih banyak data yang harus menjadi digital. Selanjutnya ada portabilitas yang diperlukan, seperti yang dilakukan dokter dan pasien yang mengambil manfaat dari kemampuan untuk mengakses sistem dari jarak jauh melalui data. Dan tentunya yang terakhir dan paling penting adalah keamanan dan perlindungan data. Selanjutnya ada Health Cloud atau H Cloud. Ada titik resistensi besar di semua teknologi informasi kesehatan atau HIT atau bisa disebut sebagai HIT untuk adopsi komputasi awan karena keamanan dan informasi dan privasi pasien. Sistem HIT berurusan dengan semua proses dan prosedur yang kompleks. Komputasi awan untuk perawatan kesehatan harus memiliki tingkat ketersediaan tinggi dan tingkat keamanan yang tinggi untuk mendapatkan penerimaan di pasar. Salah satu solusi untuk memiliki ketersediaan dan keamanan tinggi yang harus diadopsi oleh organisasi layanan kesehatan adalah memiliki awan pribadi. Karena komputasi awan menawarkan banyak manfaat untuk lingkungan komputasi perusahaan, H-Cloud menyediakan infrastruktur yang memiliki rumah sakit, praktik medis, perusahaan asuransi, dan fasilitas penelitian untuk meningkatkan sumber daya komputasi dengan pengeluaran modal awal yang lebih rendah. Karena sifat komputasi awan itu sesuai permintaan atau sebutannya on demand. Penerimaan solusi berbasis awan ini akan membawa setidaknya dua keuntungan berbeda dibandingkan sistem-sistem yang ada sebelumnya. Pertama, biaya yang di muka itu lebih rendah karena sedikit atau tidak ada teknologi yang dipasang di tempat atau onsite. Dan kedua, adanya database hidup yang tetap terus diperbaharui berdasarkan informasi kliennya. Jika persyaratan berubah untuk mengajukan klaim, maka mereka dapat menerapkan pengetahuan itu di seluruh basis kliennya. Ide utama di balik HIE atau Health Information Exchanges adalah untuk meningkatkan perawatan pasien dengan membuat berbagi informasi lebih tepat waktu dan efisien. Banyak vendor farmasi mulai memanfaatkan awan atau cloud ini untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan obat. Vendor awan komersial termasuk ada Amazon seperti Amazon Service for Health, IBM Watson, dan Oracle telah mengembangkan penawaran awan riset klinis spesifik farmasi dengan tujuan untuk menurunkan biaya dan pengembangan obat baru. Rumah sakit dan dokter mulai melihat rekam medis dan citra medis berbasis awan untuk layanan yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk melepaskan tugas yang memberatkan dari Departemen Teknologi dan Informasi Rumah Sakit dan memungkinkan mereka untuk fokus mendukung hal-hal yang lebih penting, seperti adopsi EMR, dan sistem pendukung klinis yang lebih baik. Keberhasilan awal solusi kolaborasi dokter berbasis awan seperti kunjungan dokter konferensi video jarak jauh sedang diuji coba. Memperluas penawaran tersebut ke lingkungan seluler menjadi lebih nyata dengan broadband nirkabel yang lebih luas dan adopsinya smartphone. Kini Amazon, Dell, Google telah membangun visi awal untuk membangun komputasi awan dan melihat peran mereka sendiri sebagai penyedia solusi perawatan kesehatan. Ini meyakinkan bahwa vendor HIT tradisional akan mendapat manfaat dari penyelarasan dengan kelompok-kelompok ini sehingga pengetahuan khusus ke domain mereka dapat melekat pada pendekatan awan. Mau perusahaannya swasta, publik, atau bukan hibrid yang menciptakan perubahan transformasi dalam industri perawatan kesehatan. Selanjutnya ada dampak cloud computing. Komputasi awan masih merupakan kekuatan yang baru dalam komputasi, tetapi sudah mulai membuat terobosan yang besar di bidang teknologi informasi kesehatan juga. Berikut adalah 5 dampak utama yang akan Berikut adalah 5 cara utama awan akan mengubah layanan kesehatan. Pertama, ada keamanan data dalam aspek ketahanan data. Infrastruktur awan menawarkan daya tahan dan waktu aktif yang jauh melebihi apa yang dapat ditawarkan oleh Departemen TI rumah sakit manapun. Karena skala ekonomi, penyedia layanan awan besar mampu membangun pusat data redundan besar yang lebih menekankan pada pencadangan, ketahanan data, dan waktu aktif dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada juga aspek privasi. Tingkat keamanan itu jauh lebih tinggi daripada yang Anda lihat dari Departemen TI yang lokal. Keamanan di ruang server rumah sakit bisa sedikit hanya menjaga pintu tetap terkunci. Ketika data ada di awan, bagaimanapun itu memaksa Anda untuk meletakkan semua keamanan Anda di lapisan aplikasi saja.
Selanjutnya ada kecepatan inovasi. Untuk alasan yang dibahas tersebut, layanan berbasis awan dapat meningkatkan layanan mereka dengan lebih cepat, murah, dan dengan gangguan minimal ataupun bahkan tanpa gangguan pada layanannya. Secara tradisional, penyedia layanan kesehatan akan melihat kerepotan dalam menginstal dan mengimplementasi perangkat lunak baru daripada hanya harus memperbarui ke rilis utama baru setiap 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, munculnya aplikasi seluler. Setiap aplikasi seluler yang hebat didukung oleh beberapa infrastruktur awan. Dengan menyimpan semua data dan daya komputasinya di awan, penyedia layanan kesehatan memungkinkan staf untuk memiliki akses ke informasi dimanapun yang diinginkan untuk membuatnya tersedia, atau institusi besar atau organisasi mitra, bahwa data mungkin diperlukan di dua tempat sekaligus dan dapat disinkronkan dan lalu dibagikan secara langsung. Dan akhirnya makin besarnya tren berkembang. Seiring dengan semua cara komputasi awan dapat berintegrasi ke dalam penggunaan yang ada. Ia berupaya untuk menggantikan lebih banyak penggunaan biasa dan memberdayakan lebih banyak orang dan sistem. Masuk akal untuk beralih ke layanan yang berbasis awan, karena mereka memungkinkan melakukan hal serupa dengan lebih sedikit uang dalam skala yang lebih besar. Mereka menghapus inefisiensi dalam teknologi informasi. Kekuatan lain yang disediakan layanan awan adalah kemudahan aksesnya. Penyediaan layanan awan sangat baik dalam mendorong format terbuka daripada format tertutup. Struktur dan sistem file yang digunakan terbuka dan mudah beradaptasi. Hal ini membuat penerapan sistem awan sebagai pengganti sistem lokal menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih murah. Akhirnya, kita punya kesimpulannya. Terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam perawatan kesehatan, itu membutuhkan solusi inovatif. Pengembangan dan pemanfaatan layanan telemedicine menjadi penting, karena layanan ini memungkinkan untuk terus memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan tetap menjaga praktik physical distancing untuk mencegah penyebaran penyakit. Manfaat telemedicine termasuk kemudahan peningkatan akses ke perawatan dari jarak jauh, terutama bagi pasien yang tinggal di daerah pedesaan, dan penurunan biaya perawatan kesehatan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada Profesor Al-Hadi Bustamam sebagai pembimbing saya dan teman-teman saya selama mata kuliah komputasi paralel di semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.